jalan-jalan ke Banjarbaru. Cakep. 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 Jangan lupa ke Kasturi. Cakep. Ada Markisa. Teman-teman, kita udah ke Jalan Kasturi. Jalan Kasturi. Jalan Kasturi tadi di landasan Ulin lah inilah. Ini kelurahan apa sih Bu maksudnya? Kelurahan Samsudinor. Kelurahan Samsudinor. Jadi kita hari ini di Rumah Pilah Sampah Markisa RT 33 RW 7 di Kelurahan Samsudinor. Bareng siapa kita Bang Adi? Bareng Bapak Yoni Setiawan, Ketua RT, dan bersama Ibu Lurah Fitri Hairani. Ibunya adalah Lurah Samsudinor. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang inovasi nih Mas. Inovasi nih lah. Markisa. Nah, jadi di dalam kepala Ulun itu Pak, pertama kali mendengar Markisa itu keingatan bulan puasa. Sirup. Padahal sebujurnya bukan ya. Jadi Markisa tuh apa Pak? Nah. Oke. Jadi sebelum Markisa itu lahir, tentunya ada sejarahnya dulu. Memang Markisa ini sebenarnya turunan daripada Bank Sampah Sumber Rezeki yang ada di tempat kita, yang mana Bank Sampah ini itu sudah berdiri sejak tahun 2013 dan diresmikan oleh almarhum Bapak Nasmi 2014 sampai sekarang. Oke. Nah, jadi muncullah ide Markisa ini masih sebelumnya lurah sebelumnya dari Bapak Faisal Rahman mengumpulkan kami ketua RT, ketua RW, ketua LPM di suatu tempat. Dia bertanya untuk sampah sumber rezeki bisa nggak kalau hasilnya sebagian kita berikan untuk warga yang kurang mampu. Kata kami, berhubung di bank sampah ini tabungan orang, kan uang orang nih, nah, mungkin kita kasihkan lagi disedekahkan, belum ada amanat. Terus kedua, dari anggota pun dia paling cuma ngambil 100-200 rupiah dari itu. Nah, jadi di situ kita kategori belum bisa untuk memberikan warga yang kurang mampu dari hasil itu. Akhirnya di situ kita putuskan bagaimana supaya sampah ini bisa membantu warga sekitar. Lalu kita rembukan karena saya pas melihat ada inovasi yang bagus waktu kita jalan-jalan di Semarang, ada keranjang sampah di tengah, model taman wisata nih, dan semua tertuju ke situ. Jadi setiap minum otomatis nyambungnya ke situ. Ini bagus nih kalau kita masukkan di RT kita. Nah ternyata pas Bapak Lurah Faisal Rahman pas mengadakan ide itu. Akhirnya apa nama slogan bagus nih? Memang Markisa itu ada minuman seperti yang tempat saya di gang ini juga ada namanya Markisa. Akhirnya kita kemas Markisa. Mari kita sedekah sampah. Pas setelah sholat Jumat jam 2, Pak Lurah kayaknya Markisa bagus, kunci gitu. Markisa oke. Nah sejatinya sebenarnya Markisa itu juga ada filosofinya. Sebenarnya buah Markisa itu kita tahu ya, itu dalamnya itu kalau kita kupas bijinya kita makan rasanya asam banget. Orang-orang jarang mau makan tuh, asam banget. Akhirnya di situ diproses, diolah sedemikian mungkin, akhirnya rasanya enak dan dinikmati orang. Ya kan? Bujur pulang. Begitu juga Markisa. Markisa yang ada ini adalah Markisa sedekah sampah. Kalau sampah ini identiknya bau, kotor dan sebagainya, ya kan? Tapi di sini tempat kita di Rumah Pilah ini, yang bau, yang kotor itu akhirnya kita pisahkan, kita bersihkan, akhirnya menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain seperti Markisa. Jadi kalau yang dulu mungkin bak sampahnya kayak bak sampah ini ya Jong ya? Apa itu? Ya organik non organik kayak gitu kan. Nah kalau ini lebih ke, jadi kalau di sini tetap kita sementara berhubung ini masih rumah biasanya, makanya kita masih ngumpulkan yang non organik. Setelah itu nanti berjalan setelah 8 bulan masih ada PR lagi nih kan gitu nih. PR-nya apa? Sampah non organik ada organik lagi yang belum terselesaikan. Apa itu Pak? Sampah organik sisa dapur.
Oh ya, masih Sisa sama dapur apa makanan, tuh? sisa Kan masakan lah. sisa daripada makanan, sisa daripada kulit buah, Mm-mm. Oke. terus bungkus lontong, bungkus apa mbak? Benar, Jadi benar, bisa benar. jadi organik. Biasanya Mhm. kalau sebelumnya kita ada pengolahannya, itu ibu paling-paling masuknya di kantong plastik, diikat, udah taruh bak sampah, Mhm. panggil paman, buang sudah kan gitu. Oke. Masa kita bisa mengolah non organik, organik nggak bisa, kan gitu. Ya, oke. Akhirnya sebelum lahir Mhm. rumah organik ada Ibu Fitria. Ada Ibu Fitria. Menggantikan Bapak Faisal Rahman. Oke. Setelah itu barulah mungkin keadaan lah kalau orang non organik, lurahnya yang organiknya. Nah, Ini Bu Lurah. Jadi kalau kita berbicara masalah Markisa, ini berjalannya program Markisa ini se mengubah apa sih kepada masyarakat yang ada di sekitar sini, Bu? Tentunya mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah ya. Nggih. Kalau sebelumnya sampah tidak berharga, sekarang malah kalau ada sampah plastik, botol itu malah bisa direbutin gitu. Karena semuanya pada mau ngumpulin karena ada nilai ekonomisnya. Dan ini terbukti sudah di Markisa kalau sampahnya ini diolah dibersihkan dari labelnya itu ternyata ada nilai lebihnya ya Pak Yoni. Gitu. Jadi nggak seperti sampah biasanya. Dan kemudian juga itu menjadi budaya baru bagi masyarakat kita. Kalau selama ini sampah itu adalah hal yang mungkin dihindari, sekarang justru hal itu bisa menambah tambahan nilai ekonomis bagi ibu rumah tangga di masyarakat kita. Oke. Karena konsepnya tadi kita ngumpulin sampah. Sampah. Dan mari kita sedekah sampah. Nah, yang ulun penasaran kalau kayak bank sampah kan jelas itu sampah anorganik, tidak ada nilai ekonomi. Nah, ini beda nih karena ada unsur sedekahnya. Kalau boleh tahu Pak, dijelasin gimana sih kayak sistemnya nih? Kita pengen tahu kan kalau kayak bank sampah jelas ini dijual kayak gitu. Nah, kalau sedekah gimana Markisa ini memutarkan dari yang bernilai ekonomi kemudian menjadi nilai amal jadinya. Makanya kita kan belajar dari bank sampah itu sendiri. Kalau bank sampah biasanya kalau orang sudah ekonominya menengah, kadang-kadang dia membawa satu kantong ke bank sampah itu masa gimana? Karena kalau ditimbang paling isinya cuma 100-200 rupiah. Rasanya kadang-kadang mungkin apalagi posisinya kerja dan sebagainya bisa nggak kesampaian nih ke bank sampah. Kalau kita cetuskan kita tidak memberatkan orang, namun orang mau melaksanakan ini. Makanya saya kumpulkan warga, saya cetuskan setiap minggu pagi tolong dikumpulkan sampah, ditaruh di plastik, taruh di mana, setelah itu taruh di depan rumah. Setiap jam 7 pagi sampai selesai, itu petugas daripada Markisa jemput di rumah masing-masing. Dengan budaya itu ternyata ringan mereka, mau meringan, dan alhamdulillah ini di tempat kami ini sekitar hampir 71 kepala keluarga semua melakukan. Berarti kegiatan ini tidak memberatkan mereka. Memang kita awal berjalan itu paling sebulan dapatnya 50 kilo awal. Kadang nggak tahu apa ini. Setelah 50 kilo akhirnya kita kumpulkan selama 2 bulan baru dapat uang mungkin 200.000. Kita berikan sembako cuma dapat 1-2 orang lagi. Lalu lama orang tertarik ngikut dia. Dan alhamdulillah sampai saat ini nih kita 11 bulan itu kita kisaran per bulannya itu hampir 250-300 kilo. Dan total sampai saat ini itu hampir 2,8 ton sampah organik. Ini area yang dikumpulin tuh seluas apa sih Pak? Jadi banyak bisa dapat banyak. Jadi sementara sampai bandara dong. Pesawatan. Sementara kita berhubung ini yang mengelola dari kami dari RW 33 masih seputaran di RW 07. Memang masih ada seputaran dari lingkup Kelurahan Samsudinor. Berarti saya ngikut bisa. Ngikut. Dan di sini juga kadang-kadang kebetulan kemarin saya pas jalan-jalan juga di suatu dealer sepeda motor, di situ menjadikan air mineral, botol oli,
dibuang sembarangan. Oh. Pak, dibuang sembarangan nih, uang kok dibuang sembarangan. Gitu kan, uang dibuang Iya. sembarangan. Emang nggak kelihatan. Belum saya bisa melihat bahwa itu uang, saya kumpulin, saya izin sama pengelolanya, saya taruhlah di situ keranjang sampah, siap izinkan. Nah akhirnya itulah juga yang menambah nilai besarnya daripada sampah itu. Oke. Sampai saat ini kisaran kita mungkin hampir sekitar 7 juta. 7 juta. Per bulan itu, Pak. Itu total hampir 11 bulan itu 7 juta. Oh, Dan kita hampir sekitar 40 warga yang penghasilan kurang itu sudah kita Terbantu. berikan sembako untuk beras. Wah. Keren. Jadi dari apa yang mungkin bagi kita kayak sampah kan kadang Iya. kelewat ternyata bahkan jadi manfaat Jadi selain manfaat. jadi ekonomi ada yang terbantu juga apa kayak sembako. Sembako, ya. Tadi ada 40 warga ya. Orang Kalau keren kese- banget. Kesehatan gimana uangnya, Pak? Kesehatan gimana maksudnya? Itu tadi kan masalah sembako ya. Kalau kesehatan atau pendidikan ada nggak kira-kira? Kita belum. Kita Belum masih ya, oke. ranahnya ke ranah ke memberikan sesuatu Masih di sandang Oke. ya. Pangan. Oke, siap. Siapa tahu ke depannya kan kita ini masih namanya masih menjajak nih. Siapa tahu ada lebih daripada itu baru kita lah. Oke, siap. Cuma di sini juga kita selain dari lingkungan kita juga menyebar sampai ke tingkat sekolah SD. Oh. Itu sudah kita masukkan keranjang itu dan mereka juga sudah melakukan setiap Jumat pagi sedekah situ. Dan hasilnya juga kita kembalikan ke sekolah itu Oke. buat wali murid atau murid yang kurang mampu. Keren banget. Ini Bu, kalau TPS di kelurahan sini di mana aja Bu? Banyak ya? Saat ini kalau untuk TPS ada di Jalan Sidoarjo di RW 6. Nah, dengan adanya Markisa ini gimana Bu untuk tumpukan sampah? Signifikankah atau bagaimana? Ya tentunya sangat signifikan ya. Kebetulan di sini juga selain ada Markisa, saat ini juga Pak Yoni juga menggagas tentang Suster Santi, sumur komposter itu. Jadi untuk wilayah RW 5 ya Pak Yoni. Oke. RW 07. RW 07 tidak ada sampah organik yang dibuang ke TPS. Oke. Seperti kita ketahui pada saat ini kan TPS yang di daerah mana itu ya, Citra Geraha itu kan ditutup. Jadi kita kebingungan juga mencari TPS untuk membuang sampah organik. Oke. Jadi pada saat ini untuk wilayah terutama RT 33 itu tidak ada sampah organik, cukup di lingkungannya masing-masing dan bermanfaat. Oke. Suster Santi. Nah, Tapi itu kita yang soal tahan dulu. kesehatannya Itu tuh. nanti ya. Soal kesehatan tuh ada Suster Santi kalau di Samsudinur. Ulun tuh jujur penasaran sosok Suster Santi ini seperti apa. Iya, tidak ngesot. Kalau mantri ada Jom? Mantri 4. Mantri Adi. Bisa nyontek juga. Jadi karena tadi kita udah dijelasin ternyata sistemnya kalau untuk kayak tadi Markisa tuh dijemput sampahnya dijemput, jadi itu sangat mempermudah dan membangun jadinya apalah kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi. Nah Bu, kalau kolaborasi dari kelurahan ada nggak sih Bu di Markisa nih, apa sih yang bakal digagas lagi supaya lebih banyak lagi kelurahan ikut terlibat atau apa gitu misalnya? Saat ini kita juga sosialisasikan ke sekolah. Yep. Kemudian kita juga di kelurahan punya ecobox juga, jadi biasanya diambil secara berkala ya Pak ya, dari Pak Yoni, dan itu lumayan juga untuk menambah kita sedekah sampah di sini. Oke, menambah nilai jadinya, jadi sedekahnya tuh akhirnya semua orang jadi ikut sedekah ya tanpa sadar ya, padahal Ada dan ringan aja. dan ringan aja padahal minum es. Minum. Sedekah. Nggak bisa hari Jumat ya? Dan diambil di hari Jumat. Ada Jumat ya? Iya, diambil kan di hari Jumat. Berarti benar-benar Jumat berkah Bu ya? Bener-bener ya, bener-bener. Ini menurut saya emang bener-bener dipikirin. Jadi supaya ini sedekahnya dapat, bank sampahnya jalan. Ini sih sangat bisa menginspirasi. Sangat bisa menginspirasi teman. Nah, bicara soal kesehatan. Apa tadi tuh? kan ada suster. Ada suster tadi. Di sini. Ada Suster Santi Bang Adiai Di mana? di Samsudinur. Kirain dia. Nah, Bion, Anda tahu ada Suster Santi apa? Kita tanya gila yang kenal Suster Santi ini Pak Yono lawan Buan Kelurahan Pak Yoni, Samsudinur. Pak Yoni. Pak Yoni. Ini Pak Yoni yang penggagas Suster Santi siapa dulu nih? Pak Yoni ya. Pak Yoni. Oke, kita tanya Pak Yoni ini. Ini ceritanya Pak tentang Suster Santi. Awal mulanya hadir itu bagaimana Pak? Nah, Tadi kan Markisa tuh. Ya, tadi kan kita sudah non organik nih. Oke. Organiknya belum. Akhirnya kita juga bagaimana sih untuk mengatasi organik
yang paling mudah Mhm. dan itu menjadi bahasanya digemari ibu-ibu nih. Mhm. Oke. Kalau sudah mudah ini pasti digemari nih. Akhirnya kita pikir coba kita berhubung di daerah kami ini tanah keras, Mhm. kita cobalah pakai namanya sumur, pakai gorong-gorong. Sumur. Kita tabuk mungkin sini setengah meter tanah, Mhm. setengah meter atau 1 meter gorong-gorong. Oke. Yang mana di tanah ini sebagai nanti pengurainya daripada sampah itu sendiri. Jadi di sini nanti ibu-ibu perannya dari dapur itu nanti dikumpulin, baru dimasukin ke dalam sumur itu. Nanti setelah kadang-kadang kalau kita sampah itu cuma mulu dari sisa dapur, nanti kalau dibuka akan menandakan aroma yang kurang sedap. Oke. Jadi kita kolaborasi sama daun-daun kering. Oke. Oh, Ada sisa nasi, kita campurlah daun kering di atasnya. Jadi lindi dan sebagainya akan terurai di daun kering itu Daun kering. sendiri. Mhm. Selain kita dalam seminggu sekali juga kita kocorkan namanya EM4 di situ. Oke. Nah, Suster Santi, kenapa sih kok slogannya Suster Santi kan gitu? Halo Santi. Kenapa nih slogan Suster Santi? Nah, suster itu kan bahasanya suster itu sumur komposter. Oke. Santi itu adalah sanitasi. Sanitasi. Nah, kenapa suster Santi? Kalau suster itu kita tahu identik kalau di rumah sakit sebagai perawat nih. Oke. Perawat orang sakit, Mhm. akhirnya dirawat kayak banyak sembuh. Oke. Berhubung ini kita masalah organik lingkungan, Mhm. maka suster ini juga sebagai perawat. Oke. Cuma perawat lingkungan. Perawat lingkungan. Oh, Perawat benar. lingkungan. Jadi dari situ timbullah Suster Santi untuk merawat lingkungan supaya limbah organik nggak kemana-mana. Nah Pak, itu ada hasilnya kan? Maksudnya Ya. dari sumur tuh berarti jadi kompos kah atau? Ya tuh Pak. Ya betul. Jadi sumur itu nanti ada sisa makanan, daun sebagainya, kasih E4 itu kita perkirakan mungkin sekitar 6 bulan dia akan terurai dan akan menjadi sebuah gumpalan tanah. Nah, itu menjadi komposnya. Oke, berarti bisa kembali ke tanah untuk ke tanaman-tanaman berarti. Berhubung di sini juga ada namanya kita KWT kelompok wanita tani yang Oke. tanam sayur mayur, Mm-mm. lombok dan sebagainya. Nah, itu kita kembalikan ke situ. Oke, nah jadi memang kolaborasinya jalan banget ternyata jadi ekosistemnya ya. Oke, kalau dulu saya pernah lihat ini lah Pak, inovasi dari teman-teman dari PU itu dia juga punya sumur ekobrik dan tentang sanitasi juga sih. Nah ini ada keterlibatan nggak kira-kira Bu dengan dinas entah itu PU dan sebagainya lingkungan hidup untuk suster Santi kan kalau kita lihat tadi bangunannya seperti itu ya. Nah itu biayanya bagaimana gitu atau gimana? Pada awalnya ini merupakan swadaya dari Pak Yoni sendiri. Oke. Kemudian setelah kita informasikan ke Dinas LH, kita juga dapat bantuan melalui CSR yang disalurkan melalui Dinas LH. Alhamdulillah berapa Pak Yoni? 10. Ada dapat 10. Jadi total tempat kita ada 15. 15 sumur komposter. Ada 15 suster berarti. Jadi dulu suster. Jadi outputnya ini aja Pak ya, sekedar bukan sekedar ya, meredam limbah dari non organik atau ya? Organik tadi, organik. oke. Jadi sisa sampah-sampah dapur lah. Ya, Oke. sampah dapur. Nah itu tuh kalau sampah dapur tuh kan identiknya tadi kayak bekas nasi, Ya, sisa nasi, sisa lauk-lauk, lauk-lauk, potongan-potongan ikan, misalnya sayur, sayur, buah, kayak dan daun-daun kering hasil dari tanaman-tanaman di sini. Itu tuh Bu, kalau di TPS sendiri ada apakah sudah ada kelihatan nih apa berkurangkah jumlah sampah organik akhirnya di tempat-tempat pembuangan sampah sementara atau sudah habis malah karena ternyata semua orang udah pakai Suster Santi ternyata gitu. Tentu saja ini berkurang, tapi belum dijalankan di seluruh kelurahan. Tapi rencananya kami akan aplikasikan ini di seluruh kelurahan, kalau perlu seluruh kota Banjarbaru, sehingga masalah sampah kita bisa teratasi. Izin Ibu Wali. Ibu Wali sudah ada kesini ya? Ada sudah ada ya, sudah ada kesini. Ini kita datang malah duluan Ibu dibanding kita. Iya sih. Memang kadang-kadang memang sampah kayak gitu ya, yang menjadi masalah tuh bau Pak ya. Suster Santi itu memang nggak bau ya? Alhamdulillah tidak, karena itu kita kolaborasi sampah nasi sama daun, sampah nasi sama daun gitu. Gitu. Jadi akhirnya
urean yang terurai kan, yang bau-bau kan dari bakteri. Nah, Hmm. bakterinya nanti makan daun-daun dan sebagainya, dia nggak mau bau sampai Oke. keluar. Oh, gitu. Udah dipikirin banget ternyata sistem dan tekniknya. Dapat dari mana ilmunya? Ini bisa dibikin juga di rumah kan? Ya, mungkin ilmunya karena kita merasa bau supaya nggak bau kayak mana. Coba ini, coba tambah, tuh ternyata nggak bau. Gitu. Sederhana ya padahal Beneran bisa. lah, iya. Nanti bisa kita lihat Jong itu Jong. Ayo nanti kita Bentuknya. cek di suster Santinya. Nah Pak, yang saya penasaran Pak, apa tadi namanya? Jadi itu tadi pakai apa Pak? Bakteri apa obat ya? Obat E4 sejenis pengurai bakteri. Pengurai. Oh bakteri pengurai. Jadi dari tanah tuh dikasih bakteri pengurai tadi ya? Dari di sumurnya itu. Oke, di sumurnya tuh. Nah Pak, kalau misalnya kita taruh anggap 5 kilo Ya. dan dikasih daun misalnya. Ya. Itu untuk terurai habis tuh seminggu kah Pak atau berapa hari? Mungkin makanya kita butuh waktu, memang butuh berbulan-bulan nih. Oke. Berbulan, makanya kita di sini ada 15 sumur ini, siapa tahu salah satu penuh kita pindah ke lainnya. Oke. Otomatis penuh ini minimal kita yang diisi lagi. Iya, iya. Kan selama sebulan 2 bulan. Oke. Setelah jadi kompos baru nanti kita angkat. Oke. Setelah kosong, kosong balik isi lagi. Oke. Angkat Jadi tidak Iya. mulu minta gorong-gorong terus gitu. Oh iya iya iya. Nah, Berprosesnya ada tahap ininya. jadinya kompos Pak ya? Jadi kompos. Pupuk ya berarti ya? Jadi pupuk. Mantap juga. Nah, itu kalau sementara ini berarti ada satu lahan ya Pak ya untuk dibikin suster Santi nih. Ya kebetulan di tempat kami ini kebetulan wilayah agak luas-luas. Oke. Jadi, dan kita izin sama yang pemilik tanah pun dia bersedia untuk di situ karena Oke. kenapa bersedia, dia tahu bahwa itu manfaat banget nih. Sekarang gini, kayak bapak nih punya lahan, Betul. gorong-gorong tak kasih, Oh iya. taruh depan buat buang sampah bapak sendiri. Kalau nggak mau kan rugi dong. Bener. Iya. Nggak ngeluarin uang, sudah disiapin sampah-sampah kita doang yang masuk situ. Masa nggak mau kan gitu? Iya. Oke. Berarti kalau misalnya suatu waktu bisa diterapkan di setiap rumah, mungkin bakal berasa banget efeknya Pak ya. Iya. Kalau setiap rumah punya satu nih. Yang jelas dari ibu-ibu juga bilang biasanya kan memang dulu nih di sini juga taruh di sampah, dijemput sama paman di bongkar. Betul. Karena kita menghindari daripada pembakaran yang di awal. Iya. Memang zaman dulu waktu saya kecil juga sebenarnya ini sudah mulai kita setiap rumah tangga itu gali sendiri, iya. gali sendiri, kita taruh situ. Oh iya benar Pak. Yang dulu, zaman Iya dulu, dulu. zaman dulu. Cuma kan kebanyakan kadang dibakar. Dibakar ya betul. Ya, dan kedua Masih ingat. kita adopsi di situ, dia tambah tutup Pak. Iya betul. Jadi Betul. air dan sebagainya ya akhirnya Nutup baunya dia. macam. Belum lagi kalah latunya Pak ya. Nah, Tahu kalau latu hijau. Kalau latu tahu habis bekas bakaran. Bekas bakaran. Lawan dadayan piano wangi, asap. Daur bini di rumah asapnya. dari pelajaran itu, masa kita mau meneruskan kayak gitu? Iya. Makanya kita inovasi lah, kasih gorong-gorong kita tutup Oke. supaya menghindari pembakaran, menghindari lalat masuk, supaya tidak menimbulkan bakteri dan sebagainya. Nah itulah pengamannya di situ. Sudah sampah terjaga, tidak terlalu sering buang sampah keluar, Ya. lalat nggak ada, lingkungan jadi bersih. Iya, solusi banget. Untuk Ibu Lurah nih, kira-kira saran atau solusi seperti apa nih Bu untuk pemerintah Kota Banjarbaru biar ini bisa diaplikasikan ke seluruh kelurahan yang ada di Kota Banjarbaru Bu? Saran aja sih Bu. Kalau saran dari kami harapkan mungkin bisa diberikan bantuan untuk masyarakat, entah itu berupa sumur komposter atau berupa losida, terus drum drop point yang bisa membantu masyarakat untuk memilah sampah organiknya, karena ternyata setelah kita jalankan seperti di RT 33 ini, masyarakat itu mau kok berubah. Oke. Kan dibantu dan diberi motivasi untuk melakukan budaya baru dalam memilah sampah. Dan ini udah masuk ke anak-anak. Kita tadi baru lihat Iya betul. Mbak Anu di sini datang tadi anak-anak SDN 4 Samsudinur. Itu berarti Pak kalau misalnya nanti anak-anak sekolah atau siapapun mahasiswa atau anu boleh belajar ke sini berarti Pak. Boleh. Jadi semua kita edukasi. Jadi mana mau berada, mau tempat sekolah dasar, sekolah menengah, tingkat atas, sampai tingkat kuliah, itu wajib menggunakan itu semua. Betul. Jadi Yang mau skripsi silakan ke sini. ini pelajaran yang bagus dan ini kalau saya lihat dan saya ini sangat bisa diterapkan di rumah tangga sendiri ya. Betul. Kayaknya modalnya cukup mudah, kayak kita cuma nabuk, gorong-gorong juga
apalagi yang di sini dikasih. Nah, Di sini gratis. dikasih. Anggap kalau kita beli sendiri pun juga tidak masih bisa lah kayak kantor, dan lingkungan RT komplek kayaknya mungkin bakal bisa. Iya. Jadi anomalinya gini Mas, kenapa nggak bisa? Kita setiap rumah tangga, rumah dan sebagainya itu juga menyediakan tempat limbah kotoran kita di belakang. Iya, Iya, betul. septic Iya, tank, septic tank, betul. Dia aja sanggup. Masa Iya. untuk rumah anorganik yang nggak sanggup, Iya, kan bener. gitu bahasanya kan? Betul. Bujur pulang di sini. Iya, ya karena sama sebenarnya sama. Sama aja. Bisa jadi nanti pemerintah juga bisa menerapkan daripada sistem perumahan. Oke. Oh, betul. Ada sepi tank, juga ada Ada Mm-mm. sumur komposter. Melalui peraturan. Peraturan. Kalau itu pemerintah tuh ranahnya bakal ke situ tuh. Iya. sebab kita adakan ini semua, kita kan mikir nih, Mm-mm. kalau kita nyuruh doang, jangan buang sampah sembarangan dong, ini emang nggak ada tempatnya. Itu pajul muntung malah memadai. Tapi kalau ada tempatnya, Iya. bisa disuruhin sekali aja Iya, mungkin, betul. badannya situ sudah. Nah, Iya. Hai. Sebenarnya mengedukasi masyarakat tuh ya itu tadi. Iya. Kalau kita sudah tahu jalannya mudah. Nah, akhirnya kan di sini bisa diterapkan di RT 33 dan RW 7 tentunya. Oke. Jadi teman-teman itu tadi ngobrolin kita soal Markisa dan Suster Santi, Suster Santi. di Kelurahan Samsudino di RT 33 RW 7. Jadi jujur kalau saya sih terinspirasi banget. Iya. Kayaknya bakal bisa deh, coba kecil-kecilan di rumah Iya. dulu buang sampahnya biar lebih organik dan bisa milah-milahin sampah di rumah. Kalau Pian Bang Adi, apakah siap juga untuk membuat Suster Santi di rumah? Atau sudah ada suster lain Pian di rumah? Istri saya perawat, Pak. Oke, terima kasih yang sudah bersama-sama di talkshow kita untuk hari ini, dan semoga bisa menginspirasi untuk seluruh masyarakat Kota Banjarbaru dan juga menjadi pemicu untuk teman-teman yang ada di pemerintah Kota Banjarbaru. Iya, untuk menjadi membuat inovasi-inovasi lain. Kalau di sini sampah, mungkin di lain ada yang soal makanan, minuman lain. Betul. Sampai jumpa lagi di konten Banjarbaru TV lainnya. Dadah. Bye bye.